Di dunia ini, saudaraku, jikalau kita ingin pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita sampai, yang belum pernah kita injak, atau yang belum pernah kita lihat, agar kita bisa tiba di sana, tentunya setidaknya kita harus memiliki pegangan, atau membutuhkan orang yang benar-benar paham jalan menuju ke sana. Nah, jalan untuk menuju di rumah Allah Bapa di surga, tidak ada pilihan lain selain kepadanya, yaitu Yesus Kristus sebagai tangga kepada kita untuk dapat naik menuju rumah Allah Bapa di surga. Baik saudaraku, langsung saja. Dasar ayat firman Tuhan yang kita bahas pada saat ini yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya berikan tema yaitu Allah di Betel. Betel dalam bahasa Ibrani aslinya Bet-El, berarti rumah Allah. Mengenai Betel, Anda bisa membaca di dalam ayat 19. Saudaraku, ini merupakan peristiwa perjalanan Yakub di mana Yakub berada di tengah jalan, meninggalkan orang tuanya dan menuju rumah pamannya di Padan Aram. Di tengah perjalanan di Betel, dia bertemu dengan Allah. Yang pertama, Allah di Betel adalah Allah yang berhubungan dengan orang percaya yang merasa sendirian di dalam ayat 10 sampai ayat 12. Di sini judul perikop yang diberikan oleh LAI yaitu Mimpi Yakub di Betel. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Amin. Yakub bertemu dengan Allah di saat dia tidur dengan kepala beralaskan batu di padang terbuka. Allah mencari orang percaya yang tidak mempunyai tempat di mana ia dapat berlindung. Sebab orang yang merasa kesepian seperti itu, ia lebih bersandar kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 10 ayat 14 berkata demikian. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Orang yang lebih percaya kepada sesuatu selain kepada Allah adalah orang yang menghina atau melecehkan Allah. Allah tidak menampakkan diri kepada orang seperti ini. Burung Raja Wali di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 ini diumpamakan sebagai orang percaya yang baik. Ia selalu terbang tinggi sendirian. Memang orang percaya harus mempunyai hubungan yang baik kepada sesama manusia. Akan tetapi ia harus menikmati kesunyian dalam segi kerohaniannya. Oleh karena itu, ada orang berkata, jika sibuk dengan urusan dunia, tidak dapat mempunyai agama yang baik. Oleh karena itu, Kristus dinyatakan kepada Yakub pada saat itu sebagai tangga. Tangga itu sampai ke langit dari bumi. Tangga itu melambangkan Yesus Kristus yang datang dari langit di dalam Yohanes pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Artinya apa? Kita tidak dapat berhubungan kepada Allah tanpa Yesus Kristus dan tidak dapat pergi ke tempat di mana Allah berada. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semua manusia sama dengan orang yang tenggelam dalam laut yang paling dalam. Agar manusia diselamatkan, diperlukan tangga sampai ke darat. Tangga itu harus dibuat dengan bahan-bahan dari darat. Jikalau tangga itu dibuat dengan air, itu adalah hanyalah khayalan yang fantastis.
Artinya, kita tidak dapat membuat tangga sampai ke langit dengan bahan-bahan dari dunia ini. Ketika kita merasa kesepian, kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus yang adalah tangga, kita dapat berhubungan dengan Allah. Orang-orang pada zaman sekarang ini tidak ingin mengalami rasa kesepian, tetapi mengutamakan kemuliaan dan kesenangan dunia ini. Orang-orang yang beragama seperti ini hanyalah membangkitkan amarah Allah. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu Allah di Betel adalah Allah perjanjian. Di dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Manusia tidak dapat hidup tanpa pengharapan, dan pengharapan tidak dapat terbentuk tanpa perjanjian dari Allah. Kita tidak dapat terlalu mempercayai perkataan manusia, karena perkataan manusia dibatasi oleh kemampuannya sendiri. Manusia tidak dapat berjanji tentang masa depan, dan terlebih lagi tentang masa setelah kematian. Akan tetapi Allah berjanji tentang hal itu. Yakub menerima janji Allah yang baik setelah beberapa ribu tahun kemudian. Janji itu adalah janji Mesias. Di dalam ayat 14 yang berkata, "Olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi mendapat berkat." Ayat inilah yang menunjukkan arti demikian. Seperti itulah Allah berjanji kepada orang-orang percaya tentang hal yang terjadi di masa yang akan datang. Dan orang percaya harus hidup dengan pengharapan masa yang akan datang, tetapi suka hidup dengan pengharapan masa sekarang. Akan tetapi pengharapan yang digenapi oleh Yesus Kristus adalah bukan hanya kebangkitan orang-orang percaya saja, tetapi adalah pembaharuan segala makhluk. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25. Tuhan Yesus memberkati.